Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pode Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat Anda yang sudah setia dengan channel ini, dan sekali lagi buat Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu di sini dan juga aktifkan notifikasinya. Sahabat semua, sahabat dari Pode Hipnotis Indonesia, terima kasih buat Anda sekali lagi yang sudah terdaftar di pelatihan hipnotis jarak jauh, atau Anda yang membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya saya ingin bercerita karena beberapa hari ke belakang saya memang tidak membuat video karena ada sesuatu hal. Ini terkait dengan pengalaman saya pribadi, yaitu tepatnya ketika hari Sabtu kemarin tanggal 1 Januari 2022 ini, kurang lebih sekitar jam 8 malam ya, ketika saya lagi menonton pertandingan sepak bola antara final Indonesia leg kedua dengan Thailand. Ada sesuatu yang menarik ya. Ini saya ceritakan kepada Anda karena berhubungan dengan, saya yakin banyak mengalami ya. Di pertengahan pertandingan tiba-tiba apa yang saya rasakan ini mungkin Anda merasakan. Tiba-tiba telinga saya ini berdenging ya, cukup kencang, lalu keringat dingin keluar, selanjutnya ini terasa mual ya perut, dan tiba-tiba pandangan ini, mata ini tiba-tiba berkunang-kunang dan seperti berputar. Dan tak lama akhirnya saya memanggil istri saya dan melihat saya dengan kondisi keringat dingin ya, yang sangat banyak sekali. Akhirnya saya mutah ya, banyak sekali, dan kepala berputar. Dan kata istri saya itu terkena yang namanya vertigo ya, dengan ditandai ini pandangan saya ini berputar-putar ya, ini seperti gempa gitu ya. Dan setelah saya mutah, setelah dibersihkan semua, diganti bajunya, dikasih minuman air hangat dan sebagainya, lalu saya istirahat. Dan memang inilah yang terjadi, saya itu kena vertigo ya, yang selama ini belum pernah saya alami. Jadi memang rasanya ini luar biasa ya buat teman-teman ya, kawan-kawanku semua. Kalau Anda kena vertigo ini seperti bumi bergoncang gitu ya, berputar-putar. Bahkan ketika Anda tidur pun merem ya, mata terpejam pun itu masih terasa ya. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk istirahat beberapa hari ini, dan baru hari ini membuat video lagi buat Anda ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini, saya yakin ada di antara penonton ini yang mengalami ya, yang namanya perasaan rasa pusing, rasa ngeliyeng, apa ya, berputar-putar ya. Bahkan ada yang lebih parah dari saya ini, mengalami sampai takut nanti mati ya. Ini dinamakan dengan ansietas ya, atau anxiety disorder, yaitu ketakutan yang berlebihan. Namun sebagai seorang praktisi hipnotis, sebagai seorang yang mendalami lebih kurang, tentunya saya sadar bahwa apa yang terjadi dengan diri saya ini tidak sepenuhnya karena akibat penyakit fisik ya. Artinya ada peran di sana yang dinamakan psikologi. Dan setelah saya meminum obat dan vitamin ya, yang untuk vertigo itu, alhamdulillah kondisinya mulai membaik. Walaupun ketika saya buat video ini pun tidak sepenuhnya recovery 100% ya teman-teman ya, masih belum 100% gitu. Tetapi yang harus saya lakukan, karena saya sadar bahwa ini tidak sepenuhnya akibat fisik ya, artinya mungkin karena masuk angin atau asam lambung dan lain-lain. Ketika check up juga darah tinggi ya, darahnya naik gitu maksudnya ya, di atas normal. Oke, maka saya melakukan beberapa treatment ya. Mungkin teman-teman ini yang alami lebih parah dari saya, jangan khawatir ya. Hal ini normal-normal saja, orang ini mengalami sehat, mengalami sakit. Tetapi yang penting adalah reaksi Anda ketika Anda sakit. Ini yang ingin saya berikan di video ini. Yang pertama adalah tetap berpikir positif ya. Ya, sesuatunya ini ya kita harus
mengafirmasi diri kita ini positif. Ini sangat penting. Yang kedua, sadari bahwa kayak kejadian saya vertigo ini kan akibat kekurangan oksigen di otak ya, sehingga tidak ada balance ya. Intinya oksigen itu kekurangan di dalam tubuh, terutama di otak dan di seluruh sel-sel tubuh saya, sel-sel darah saya. Apa yang saya lakukan adalah saya akhirnya pelan-pelan mulai merecovery dengan cara apa? Melatih, yaitu olah nafas. Ya, saya melakukan beberapa teknik meditasi, saya mengolah nafas saya agar ada asupan oksigen lagi. Yang kedua, saya tetap melakukan yang namanya olah rasa. Olah rasa ini ya berkaitan dengan yang namanya meditasi, wirid, sholat ya. Intinya pasrah pada Tuhan ya, dengan kita memberikan afirmasi positif. Dan yang ketiga, kita melakukan namanya olahraga ya. Olahraga ini penting, walaupun dalam kondisi seperti ini saya melakukan olahraga ringan, peregangan ya, yang sebisa mungkin. Karena saya mendapati beberapa orang yang terkena fenomena seperti ini, mereka ini ketakutannya berlebihan ya, takut berjalan. Walaupun sekarang ya, kalau saya berjalan ini masih belum tegak, masih dikatakan ada oleng gitu, tapi tidak apa-apa. Saya bahasa ini harus melawan kan ya, biar cepat recovery-nya. Memang ya tidak langsung, tetapi kalau Anda melakukannya nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu ya teman-teman. Ada lagi yang terpenting ketika Anda mendapati ini, Anda harus introspeksi diri bahwa mungkin Anda kurang olahraga, kurang istirahat ya, kurang tidur, salah pola makan, banyak pikiran dan sebagainya. Ini harus introspeksi diri. Ini yang harus Anda cermati. Yang ketiganya adalah ikhlas ya. Ikhlas ini sangat penting ya. Anda harus bisa menerima apapun kondisinya. Sadari, terima dulu, nanti biar gampang. Dan yang keempat adalah sabar. Ya, sabar ini juga bukan berarti Anda diam. Sabar ini Anda tetap melakukan usaha, berproses. Soal hasil ini kan tidak langsung, artinya Anda bersabar ya. Dan alhamdulillahnya ketika saya buat video ini, kondisi saya boleh dikatakan luar biasa ya. Dari beberapa hari kemarin sudah ada peningkatan kurang lebih ya 70-80% ya. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan full total lebih fit lagi ya, kembali ke kondisi yang semula atau lebih baik lagi. Karena saya sadar ketika saya hanya diam ya, ketakutan, takut kamar mandi, takut jatuh ya, takut jalan, takut jatuh dan sebagainya, ini malah memperburuk. Sebab saya paham pikiran ini kalau kita memerintahkan, anggota tubuh kita juga akan melaksanakan. Maksudnya apa sih? Ingat, di dalam tubuh kita ini ada miliaran sel-sel tubuh, mungkin ya triliunan lah, mungkin banyak sekali. Jika kita memerintahkan untuk shutdown ya, maka ya tubuh seperti pabrik akan melakukan namanya shutdown. Tetapi jika kita memerintahkan tubuh kita dengan pikiran kita untuk sehat, tetap bahagia ya, intinya semakin sehat ya, sel-sel tubuh ini akan memerintahkan melakukan rekondisi kembali. Dan mohon maaf bila teman-teman kemarin yang konsultasi pelatihan agak tertunda, dan insya Allah mulai minggu depan ya, mulai minggu depan sejak video ini saya buat, insya Allah saya akan kembali lagi bersama Anda untuk belajar lagi tentang ilmu pikiran dan ilmu yang lain. Buat Anda yang saat ini barangkali ada yang ngalami, jangan khawatir ya, apa tip-tip yang saya berikan tadi Anda laksanakan, nanti insya Allah akan cepat yang namanya recovery. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Jika ada salah kata saya Mas Nuk dari Pondok Hipnosa, saya mohon maaf sebesarnya. Salam hipnosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.